Selamat datang. Oke, kita sampai pada episode pertama Siap. dari Jongkok Astral. Pada hari ini kita kedatangan tamu nih untuk episode pertama kita, Mas. Siapa sih tamu kita, Dim, hari ini? Ya, perkenalkan tamu pertama kita Bapak Komar. Yeay. Wih. Silakan Bapak bisa perkenalkan diri nih, misalnya Bapak nih kerjanya menjadi apa gitu. Terus coba perkenalkan diri, Pak. Oke, nama saya Komar Goeser. Wih. Karena goes sekarang menjadi bagian hidup saya. Siap, Tadi siap. saja ke sini lokasi 20 kilo lebih, saya goes dengan kecepatan full. Wih, jadi buat info teman-teman, ini Pak Komar ini ke studio ini naik sepeda ya, dari Depok ke Pondok Labu ya. Iya. Hebat sekali, hebat sekali. Jadi Pak Komar ini adalah guru SMA saya. Beliau itu memiliki background pendidikan di bidang pendidikan geografi ya Pak, dan juga ilmu filsafat. Oke, jadi kuliahnya dia dulu pendidikan geografinya itu di IKIP ya Pak? UI. Di UI juga. Di UI, Filsafat. filsafatnya UI juga. di Universitas Indonesia juga. Oke. Seru nih kayaknya. Iya, seru nih, makanya seru sekali. Bagaimana Pak menghadapi kehidupan di wabah belakangan ini? Bagaimana Pak? Ya. Kehidupan sehari-harinya. Menarik ya, Iya. karena tergantung kacamata yang kita gunakan nih. Oh, gimana Ya, gimana? kalau kacamatanya ini saya bening ya bening, begitu saya kacamatanya ganti Deketan biru. dikit sama mic Pak. Iya. Begitu kacamata yang saya ganti biru biru. Oh. Jadi orang berkacamata biru, dinding putih aja jadi biru kan? Atau kacamata gelap berubah menjadi gelap juga dan sebagainya. Nah sekarang kita mau masuk dari arah mana dulu nih dengan menggunakan perspektif apa ini? Coba kita mulai dari, sebenarnya saya mau mempertanyakan nih Pak. Jadi kita selama ini udah beberapa minggu ini ya di lockdown seperti ini. Saya udah 2 minggu nih nggak Udah. masuk kerja. Ya udah lama sekali ya. Iya, anak-anak. Sebenarnya Pak, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan virus ini pada awalnya gitu? Kenapa virus corona ini bisa terjadi gitu? Saya bukan ahli virus ya, tidak berlatar belakang biologi, jadi saya tidak akan masuk ke ranah asal-usul virus ya. Tapi saya ingin menggunakan kacamata atau sudut pandang yang keren ya, butterfly effect. Oke, gimana? Dari Coba Edward diceritain. Lorenz itu. Ceritain sedikit Pak mengenai butterfly effect itu. Butterfly effect itu adalah satu kesatuan sistem di bumi ini yang saling mempengaruhi. Jadi ketika satu kondisi kecil, sekecil apapun, itu bisa berdampak pada kondisi yang besar yang tidak terprediksi beberapa bulan kemudian. Itu yang kemudian diilustrasikan misalnya kepak sayap kupu-kupu di belantara Amazon katanya. Itu bisa berdampak menimbulkan tornado atau hurricane di negara bagian Texas yang jaraknya ribuan kilometer itu beberapa bulan kemudian. Jadi faktor kecil di suatu lokasi yang sangat jauh yang kita tidak pernah prediksi itu bisa berdampak pada sesuatu yang besar di lokasi yang sangat jauh. Nah, ini butterfly effect teori yang bisa kita gunakan untuk meneropong fenomena ini. Oke, kalau untuk dari butterfly effect sendiri ini Pak, Bapak ngelihatnya dari perspektifnya yang sebelah mana? Apakah dari hasil yang kita di lockdown ini gitu, kita sama-sama tahu bahwa penyebabnya kan corona itu ya Pak ya? Gimana kalau menurut Bapak? Kalau saya melihat misalnya perkembangan di media, di Cina dan di Asia Timur pada umumnya itu sedang populer kuliner yang menyantap atau menghidangkan itu makanan-makanan yang berasal dari hewan-hewan buas yang selama ini tidak pernah tersentuh sebagai hidangan yang kemudian disajikan di atas meja. Seperti misalnya kelelawar, kemudian ular berbisa, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengaitkan, ini kan sebenarnya bukan pada kebutuhan nih, sajian kuliner ekstrim ini, tapi gaya hidup. Betul. Karena ada semacam asumsi bahwa orang-orang yang mengkonsumsi hewan-hewan yang tidak biasa itu, binatang-binatang buas yang selama ini tidak pernah
masuk dalam kategori konsumsi manusia, itu sekarang menjadi semacam gaya hidup yang meningkatkan citra diri si konsumennya itu. Nah, jadi hal-hal yang sangat sepele ini, yang entah secara biologisnya seperti apa, itu bisa menjadi semacam pemicu. Jadi semacam awal dari kepak sayap kupu-kupu di Wuhan atau di wilayah Cina, di beberapa wilayah Cina atau di Asia Timur, yang berdampak ke seluruh dunia saat ini. Ini kalau saya menggunakan teori atau sudut pandang butterfly effect teori. Itu memang sebenarnya kayak di Indonesia mungkin ada beberapa ya, misalnya itu kan kayak mitos-mitos rakyat aja, misalnya kalau memiliki khasiat-khasiat tertentu. Khasiat seperti cula badak, gitu. Cula badak katanya bisa meningkatkan gairah seksual kan. Padahal secara secara kedokteran diteliti cula badak ya hanya tulang aja, kalsium aja yang juga dimiliki oleh tulang-tulang lainnya. Itu hanya karena mitos ini susah untuk dihentikan ketika masyarakat sudah seperti efek bola salju ya. Ketika masyarakat sudah menggaungkan ini sesuatu yang positif dan seterusnya, agak sulit gitu. Rasionalitas itu agak sulit untuk menahan laju gerak bola salju mitos itu. Menurut Bapak sebenarnya kenapa sih ada mitos-mitos tersebut? Nah, ini menarik nih. Bisa dikaitkan dengan buku yang menghebohkan dunia di abad 21 ini. Yuval Noah Harari. Yang Sapiens. Iya, Sapiens. Kata Harari, kehebatan manusia itu justru dalam menciptakan imajinasi kolektif ya. Karena manusia hidup dalam dua alam objektif dan alam imajiner. Nah, binatang itu hanya hidup dalam satu alam saja, alam objektif. Dia merasakan sungai, danau, lautan dan sebagainya. Tapi mereka nggak ada kapasitas untuk manusia itu bisa merasakan gunung juga, tapi dengan fenomena yang sama gunung, dia menciptakan imajinasi bahwa ruh-ruh nenek moyang kita yang meninggal ada di puncak gunung seperti itu. Lembaga-lembaga modern seperti negara, IMF, kemudian misalnya sistem kenegaraan, demokrasi, hak asasi manusia itu kan produk imajinasi manusia yang di alam itu nggak ada. Nah, justru dengan produk imajiner ini, bahkan termasuk kepercayaan ya, mohon maaf bagi orang-orang yang soleh beragama. Kepercayaan apapun juga, termasuk konsep surga, neraka, malaikat, Tuhan, itu konsep imajiner, imajinasi kolektif yang dianut oleh sekian jumlah manusia yang dianggap sebagai kebenaran dan kemudian menciptakan realitas baru. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apakah imajinasi itu kita butuhkan gitu loh Pak? Atau sekedar itu kalau terjadi? Saya melihatnya begini, segala sesuatu itu pasti ada dua sisi. Jadi saya bukan tipikal orang yang fanatik pada satu sudut pandang, apapun juga ya. Contoh saja, vitamin itu kan sehat, menyehatkan. Tapi kalau berlebihan merusak tubuh kita juga. Betul. Atau dibuang lah kalau vitaminnya alami. Tapi kalau vitaminnya kimiawi merusak ginjal. Atau sebaliknya, racun itu kan berbahaya. Tapi dalam kadar yang tepat, dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi obat. Nah, imajinasi juga begitu. Imajinasi itu justru menciptakan dunia baru. Dengan imajinasi kita menciptakan national state, ya kan? Kemudian dengan imajinasi kita menciptakan apa itu disebut hak asasi manusia. Karena keadilan itu kan imajiner sebenarnya. Tidak ada realitasnya seperti apa sih. Dan tidak akan pernah tercapai. Ketika kita merasa sudah mencapai, katakanlah konsep keadilan, kita akan mendefinisikan ulang. Jadi imajinasi itu positif. Dan imajinasi kemudian diwujudkan dalam bentuk, misalnya ada wujud fisiknya. Misalnya dalam agama ada rumah ibadah. Ya kan? Itu wujud fisiknya. Jadi difisikkan. Makanya, imajinasi tersebut ya. Iya, imajinasi itu diwujudkan dalam bentuk fisik yang bisa diobjektivasi oleh banyak pihak. Ada rumah ibadah, ada simbol-simbol, ada ritualnya, ada aturan bersama yang harus dipatuhi. Dan ada tujuan bersama, visi yang ingin dicapai gitu. Jadi positif sekali. Nah, dengan imajinasi inilah orang makanya bisa bekerja sama walaupun tidak saling mengenal, kata Harari ya. Itu tak terbatas. Beda dengan binatang. Binatang itu misalnya simpangse. Batas 100 simpangse berkumpul dari suatu lokasi akan chaos yang terjadi. Tapi manusia, jutaan orang pergi haji. Jutaan orang nonton konser atau nonton Piala Dunia. Tapi tertib. Kenapa? Karena imajinasi bersama.
ada sistem nilai yang dianut bersama. Lalu kalau begitu, kira-kira contoh yang bisa kita tahu nih tentang penyalahgunaan imajinasi itu gimana, Pak? Dengan konsep butterfly effect yang tadi itu. Iya, menarik ini. Kalau kita kembali ke kasus corona tadi ya, bahwa misalnya darah ular kobra bisa menyembuhkan berbagai penyakit, kemudian bisa meningkatkan gairah seksual dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah sudah ada bukti penelitiannya secara ilmiah? Kan belum tahu kita. Iya. Ya kan? Tapi ketika orang sudah mengimajinasikan menjadi mitos yang dipercaya bersama, akhirnya menjadi semacam tren tuh. Yang mungkin, saya tidak tahu ya, saya tidak punya kapasitas itu. Mungkin itu bisa menjadi pemicu, menjadi semacam titik awal yang menyebabkan sekarang dampak yang besar itu beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian yang sekarang disebut sebagai COVID-19. Karena belum pernah dalam sejarah ya manusia mengkonsumsi binatang-binatang buas itu menjadi semacam tren. Mungkin kalau dalam kondisi darurat itu biasa ya, tapi kalau itu sudah disajikan di rumah-rumah makan dan seterusnya, itu kayaknya saya baru menemukannya polanya itu di periode-periode terakhir ini aja. Itu tadi karena gaya hidup, bukan kebutuhan. Lagi-lagi bukan kebutuhan. Bukan karena kita kekurangan sapi, bukan karena kita kekurangan ayam atau hewan-hewan lain yang layak dikonsumsi selama ini. Gitu. Pak, saya penasaran sebenarnya kan tadi yang Bapak sebutkan bahwa menurut Yuval Noah Harari juga manusia itu kan memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi gitu kan. Dan imajinasinya itu nanti akan menjadi kultur, ya kan, maksudnya misalnya yang tadi kepercayaan mengenai substansi tertentu, misalnya cula badak, kelelawar itu memiliki khasiat tertentu, itu kan sebenarnya imajinasi kan, lalu menjadi kultur gitu. Ya, kayak misalnya sebenarnya di Indonesia kan juga ada beberapa suku yang makan hewan-hewan yang ekstrim gitu kan, hewan misalnya exotic meat gitu kan memilih kultur tersebut. Gimana sih sebenarnya prosesnya imajinasi tersebut tuh sebenarnya menjadi kultur gitu? Karena itu kan sebenarnya yang harus kita intervensi gitu kan, harus kita hambat bagaimana imajinasi ini jangan mengkultur sehingga jadi massal gitu kan, akhirnya jadi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, terutama imajinasi yang berdampak negatif ya. Karena tidak semua imajinasi itu negatif gitu, positif. Gimana kita membuat masyarakat itu bisa mengidentifikasi gitu. Oh, ini imajinasi yang akan berdampak buruk gitu, akan menciptakan butterfly effect yang kurang baik gitu. Nah, lagi-lagi saya sangat anti terhadap fanatisme buta. Oke. Karena fanatisme buta terhadap apapun juga itu berbahaya sekali. Okay. Ya kan? Karena fanatisme buta itu menampilkan adanya alternatif sudut pandang. Okay. Nah, ketika orang sudah meyakini sesuatu secara membuta, maka sudut pandang lain yang mungkin lebih rasional, lebih bisa diterima, itu akan diabaikan. Dan itu berbahayanya itu adalah ketika orang sudah memiliki fanatisme buta yang menutup diri dari kemungkinan ada sudut pandang lain yang lebih contestable, lebih rasional. Nah, oleh sebab itu sebenarnya harusnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, orang akan semakin lebih kritis gitu. Mana imajinasi atau tren-tren yang berdampak buruk dan mana yang berdampak baik. Harusnya idealnya. Tapi kan dalam realitasnya tidak seperti itu. Karena misalnya dalam kasus teroris itu kan sebenarnya akarnya adalah fanatisme buta. Betul. Ya kan? Teroris bisa berbasis keyakinan agama tertentu yang diselewengkan, disalahgunakan. Atau juga bisa fanatisme buta yang berbasis ateisme. Komunisme itu kan ideologi yang fanatisme buta terhadap suatu perspektif ya. Perspektif lain dari komunisme itu sendiri biasanya. Jadi benar yang kayak Bapak bilang bahwa komunisme itu memang beberapa orang ada yang fanatik banget bahwa sistem kapitalis itu nggak akan pernah bisa berhasil gitu. Dan sesuai dengan yang Bapak bilang tadi, memang konsep-konsep fanatisme itu nggak bisa kita mungkirin selalu ada di sekitar kita. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah apa jangan-jangan memang kita butuh untuk berfanatis itu?
berfanatik dalam suatu hal. Oke, kalau kembali tadi ke pertanyaan Dimas, bagaimana sih agar masyarakat dalam tanda kutip sehat ya dalam berimajinasi. Nah, makanya gagasan-gagasan itu harus bertukar atau contestable ya, dikontestasikan. Makanya dialog-dialog seperti ini dalam rangka sebenarnya tukar-menukar sudut pandang, sehingga tidak beku. Nah, ketika terjadi tukar-menukar sudut pandang, maka akan cair, saling melengkapi. Karena tidak pernah ada orang yang bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Saya saat ini mungkin sudut pandang yang saya gunakan A, Dimas B, yang lain C, dan seterusnya. Tidak mungkin saya menggunakan sudut pandang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, dialog atau ngobrol-ngobrol itu seperti yang dulu dilakukan oleh para filosof Yunani kuno, Socrates ngobrol-ngobrol di pasar, itu sebenarnya dalam rangka beradu atau jual beli perspektif, betul. Karena ketika orang sudah perspektif saya A, yang lain B, C, bahwa saya meyakini A, oke, tapi saya tidak harus fanatis memaksakan perspektif saya harus digunakan oleh perspektif lain. Demokrasi itu kan sebenarnya itu, ya kan? Betul. Mengakomodir perbedaan perspektif. Tapi dengan cara-cara sehat. Saya boleh berdebat dengan siapapun misalnya tentang pandangan politik. Tapi kemudian tidak harus saya bermusuhan secara personal. Nah, tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, perlu proses panjang. Termasuk dalam kasus-kasus saat ini kan. Itu banyak juga yang berseliweran informasi. Nah, sekarang kan justru bukan kita kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi. Sehingga orang kalau tidak kritis ya, bingung mana yang harus dipercaya. Jadi membanjirnya. Jadi kalau saya melihat sekarang ini banjir Nabi Nuh terulang kembali. Cuma kalau banjir Nabi Nuh zaman dahulu mungkin air. Kalau saya melihat juga banjir Nabi Nuh juga dulu itu metaforik saja, perumpamaan yang akan selalu dialami oleh periode-periode selanjutnya. Sekarang banjirnya informasi, banjir hoax begitu kan. Nah, apa kalau dulu alatnya adalah perahu? Kalau sekarang apa? Berpikir kritis. Kalau dalam kaitannya dengan dunia pendidikan ya, saya sebagai guru kan. Itu jadi metaforik juga ya. Iya. Jadi sekarang ini justru bukan bagaimana guru menyampaikan informasi. Beda dengan konsep pendidikan abad ke-18-19 ya, ketika informasi itu masih sangat langka. Sekarang bukan bagaimana guru menjejalkan informasi, karena anak mungkin informasinya lebih banyak. Ya, okay. Tapi bagaimana informasi itu dipilah-pilah dan digunakan untuk kemajuan dirinya. Makanya katanya C4 itu, kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini. Komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan critical thinking. Karena dengan critical thinking ini tadi, hoax akan dengan sangat mudah diantisipasi. Termasuk, ayo dong kamu minum air darah kobra, ini bagus untuk menjaga stamina menjelang ujian nasional. Kalau kritis kan, apa benar nih? Darah itu kan sarana untuk menyalurkan berbagai hal, termasuk kemungkinan ada penyakit, bakteri, dan sebagainya. Nah, critical thinking di situ sebenarnya. Termasuk, mohon maaf nih ya, dalam hal beragama. Jadi sekarang ini nih, fenomena ini, itu seperti, selain butterfly effect yang bisa kita gunakan, seperti juga efek bola salju. Menggelinding terus, merambah kemana-mana yang sebelumnya tidak pernah kita kalkulasi. Jadi dampak dari makhluk gaib yang bernama virus ini sekarang itu masuk ke ranah ekonomi, ya kan? Kemudian ranah sosial, apalagi misalnya kebudayaan, termasuk ranah agama bahkan, ya kan? Yang dulu bahwa sholat itu harus berjamaah, semakin banyak jamaah semakin bagus, kemudian umroh, haji, sekarang justru itu bisa dikriminalisasi loh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Karena tetap kerumunan. Karena sekarang orang kan menghindari kerumunan. Jadi kalau orang tetap melakukan kerumunan atas dasar apapun, atas dasar perintah Tuhan sekalipun, sekarang bisa dikriminalisasi. Ini contoh ya. Nah, bagi orang-orang yang fanatik, itu nggak bisa diberi penjelasan rasional, itu nggak bisa. Ini perintah Tuhan loh. Harus berjamaah, harus di masjid. Nah, tapi kalau orangnya perspektifnya luas, maka dia akan menggonta-ganti perspektif itu. Oh, kacamata keyakinan saya begini. Tapi ada kacamata medis, kacamata pandemi global, dan sebagainya. Sehingga orang lebih luas. Karena, lagi-lagi, ini catatan penting ya. Makhluk yang bisa bertahan lama, itu makhluk yang paling fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah,
Bagaimana agar kita fleksibel dalam mengalami perubahan? Yaitu tadi, fleksibel dalam melihat dengan berbagai sudut pandang. Mungkin kalau pertanyaan saya Pak, misalkan kondisi fanatik yang kayak Bapak bilang tadi gitu ya Pak. Kira-kira kita nggak mungkin gitu bertemu orang tanpa fanatik suatu hal gitu. Seperti fleksibel pun itu ada, menurut saya itu adalah sebuah fanatik juga gitu. Nah kira-kira maksudnya gimana tuh? Jadi untuk bisa menyatakan suatu perspektif dengan alternatif penjelasan atau konsep kayak yang Bapak lakuin tadi itu, lu perlu percaya bahwa fleksibel itu yang utama gitu. Keterbukaan itu yang pertama. Maksudnya jadi gue bilang bahwa fanatik terhadap keterbukaan atau fleksibilitas itu tuh juga termasuk fanatik yang sehat. Karena menurut saya, kalau kan background saya psikologi nih Pak. Karena fanatik itu kayaknya impossible gitu kita terlepas. Karena kita manusia tuh pengen punya sesuatu yang absolut kan. Makanya kenapa sains tuh kita harus dari dari kosmologi lama sampai kosmologi sekarang kita tuh siap untuk mendapat sesuatu informasi yang akurat gitu. Nah, kira-kira kita nggak bisa nih ngilangin fanatiknya ini Pak. Terus kira-kira ada alternatif fanatik yang sehat itu gimana menurut Bapak kira-kira? Tadi lupa tuh, saya sandingkan fanatik dengan kata buta. Fanatisme buta. Iya. Bahwa saya fanatik terhadap goes, sah saja. Iya. Tapi kemudian saya jangan memaksakan semua orang harus goes, termasuk yang sakit jantung. Konyol itu. Harus didorong-dorong. Saya belikan sepedanya. Nah itu yang nggak boleh. Bahwa saya bersikukuh pada pendirian saya itu bagus. Tapi lagi-lagi fanatisme saya dibatasi oleh kebebasan fanatisme orang lain terhadap sesuatu nilai yang dia yakini. Itu baru fanatisme yang sehat. Makanya muncul partai kan, muncul ideologi. Iya, betul. Sepanjang misalnya ideologi saya dalam Islam misalnya, saya beragama Islam ya. Ketawa Anda? Iya, walaupun bukan ahli Islam. Bukan ahli. Itu kan ada mazhab-mazhab. Oh, betul. Dan Betul, tidak betul, mungkin saya menganut banyak mazhab. Betul. Maliki, Syafi'i, Hambali saya anut, nggak mungkin. Saya misalnya kalau di Indonesia Syafi'i misalnya. Nah, ketika melihat orang lain yang ritualnya berbeda karena mazhab yang lain juga yang dia anut. Nah, kalau saya fanatik, saya benar menurut saya ini. Tapi orang lain silahkan. Toh itu juga dikemukakan oleh otoritas gitu kan. Para intelektual Islam pada zamannya yang punya kemampuan menafsirkan sabda Tuhan dan sabda Nabi misalnya seperti itu. Nah, yang nggak boleh adalah orang yang tidak sesuai dengan saya dianggap sesat, ahli neraka, ala darahnya, itu yang nggak sehat. Bahwa tadi fanatisme dalam kadar tertentu, lagi-lagi kadar yang tepat ya. Obat kadarnya tepat, makanya obat kan ada resep dokternya. Diminum 3 kali sebelum makan apa sudah makan. Kalau obat mah setelah makan diminumnya nggak efektif. Karena justru harus sebelum makan supaya melindungi lambung dan seterusnya. Fanatisme juga dalam kadar tertentu harus. Karena kalau orang tidak punya fanatisme terhadap sesuatu, yaitu tadi akan oleng, mudah dibawa arus oleh pandangan orang lain. Menarik. Ada yang mau Ini lebih menarik daripada kuliah umum. Iya, ini Di UI ya? sangat menarik sekali ya. Kembali lagi Pak, kita bicara tentang tunggu, sebenarnya saya mau bicara tentang agama lagi tadi nih. Tadi kan kita sempat singgung mengenai agama, jadi bahwa virus ini tuh sekarang seolah-olah kayak mematikan aktivitas ritual agama gitu kan. Tapi sebenarnya Pak, bagaimana nih untuk teman-teman kita yang beragama, sebenarnya bagaimana solusi untuk mereka mungkin yang ngerasa agamanya sedang terkekang? Apakah sebenarnya terancam gitu ya? Menurut Bapak aktivitas beragama itu memang seharusnya benar-benar melulu secara komunal gitu, atau memang sebenarnya aktivitas agama itu memang lebih baik mungkin sendiri, atau apa pendapat Bapak gimana? Nah, kalau saya ingin selalu mengambil nilai ya, mengambil hikmah dari apapun yang kita alami, yang terjadi di masyarakat kita secara publik ya, maupun secara personal pada diri kita masing-masing. Dalam konteks keyakinan, ini bagi saya momentum bagi kita semua, orang-orang beragama, terutama yang agak mengeras ya pandangannya, bahwa agama itu juga fleksibel. Ya. Seperti yang saya katakan tadi,
makhluk yang paling bisa bertahan itu makhluk yang paling fleksibel. Ideologi yang bisa bertahan itu ideologi atau keyakinan yang fleksibel. Kenapa komunisme bubar, kalah bersaing dengan kapitalisme dan demokrasi? Karena komunisme tertutup, kaku. Sementara demokrasi terlepas dari segala kekurangan, tidak ada ideologi yang sempurna. Demokrasi dia lebih menyerap perkembangan zaman, termasuk kapitalisme. Kalau dulu kapitalisme sangat menindas, sekarang misalnya kapitalisme lebih soft, lebih halus kan. Sehingga misalnya kalau saya pemilik perusahaan, saya jual tuh sahamnya sekian persen untuk publik. Sehingga orang tidak lagi merasa dieksploitasi oleh pemilik kapital gitu kan. Karena dia menjadi bagian dari pemilik kapital. Jadi apapun juga kalau fleksibel itu akan bertahan lama. Termasuk ideologi dan keyakinan. Nah, Islam itu kan sebenarnya agama yang sangat fleksibel. Dalam sholat deh. Sholat kan tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring juga dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat disolati. Ya kan, fleksibel. Jadi, Islam secara fundamental itu begitu fleksibelnya. Kenapa kita penganutnya kok begitu kakunya bahwa mazhab saya lah, doktrin yang saya anut lah yang paling benar. Jadi, kita di sini mungkin terutama tokoh-tokoh agama yang selama ini mungkin sering kali memicu perselisihan yang tidak sehat, mulai berefleksi lah bahwa ya kita harus lebih rendah hati dalam beragama atau dalam hal apapun, bahwa apa yang kita lakukan hanya merupakan tafsir yang kita pahami dari yang disebut sebagai perintah Tuhan itu. Karena kan kita tidak bisa mengklarifikasi, benar nggak kita tidak bisa nanya ke Tuhan. Kalau dulu zaman Nabi kan bisa tanya ke Rasul kan, ke Nabi Muhammad misalnya, benar nggak apa yang disampaikan ini sudah saya lakukan? Boleh nggak? Gitu boleh nggak? Sesuai nggak? Sekarang nggak ada, otoritas itu nggak ada. Jadi gitu. Mungkin ada tapi diambil oleh beberapa orang yang memang berada di organisasi tersebut gitu Pak. Iya, ulama ya sebagai pewaris, tapi kan berbeda kapasitasnya. Nah, mungkin yang salah itu juga di fase seperti itu. Maksudnya di luar saya tidak berusaha untuk menyinggung agama Islam itu sendiri, tapi memang ulama itu dijadikan sebuah otoritas yang sekiranya tuh bisa mewakili sabda-sabda di Quran atau hadis-hadis Nabi gitu. Nah, ini menarik nih. Ini bisa masuk ke hubungan antara agama dan negara. Iya dong, boleh dong. Ini bisa 4 SKS ini. Bisa 4 SKS. Ya, kira-kira itu nggak bisa kita pungkirin kan Pak? Iya, betul. Betul kan ya? Gimana jadi seringkali kan gini, keyakinan agama itu tidak lepas dari hasrat berkuasa katanya. The will to power kata Nietzsche itu kan. Jadi segenap langkah kita, tindak tanduk kita itu tidak lepas dari hasrat berkuasa. Bahkan ketika kita berkunjung ke orang sakit atau orang meninggal dalam rangka menunjukkan bela sungkawa atau empati, itu sebenarnya ada hasrat berkuasa terpendam dalam diri kita bahwa kita lebih sehat, lebih posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal. Nah, termasuk tadi mazhab-mazhab dalam agama tadi. Itu juga tidak lepas dari akhirnya seperti partai juga. Ya kan? Semakin banyak penganutnya, semakin banyak jamaahnya, posisinya semakin diperhitungkan. Ujung-ujungnya apa? Kekuasaan dan uang. Jadi kita bisa telusuri itu ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan kekuasaan. Nah, saya juga goes misalnya dalam rangka menunjukkan otoritas saya ke kamu tuh. Walaupun saya usianya sudah separuh abad, tapi powerful saya dibandingkan kamu misalnya seperti itu. Ada itu, tapi tidak kita sadari. Guru di depan murid, dosen di depan mahasiswanya itu ada the will to power tadi, hasrat kekuasaan. Ternyata kita baru ditindas dengan powernya Bapak. Iya, pantas sih kerasa. Saya naik motor loh ke Depok sini. Iya. Ke Depok. Jadi kalau naik motor, ya biasa naik motor. Saya tidur-tiduran. Naik Gojek biasa. Saya goes. Bercucuran keringat. Saya tidak mau ditindas. Walaupun mungkin kamu tidak rasakan, itu ada aura hasrat kekuasaan saya ingin melebihi kamu. Betul. Nah, orang kan tidak menangkap itu. Jadi udah masuk ke filsafatnya Nietzsche ini, the will to power, hasrat kekuasaan. Menarik. Ada yang mau Anda tambahkan? Oh iya, jadi kan kalau kita melihat nih kan efek dari corona ini,
kita sebutnya karena kita ngebahas soal butterfly effect, efek dari mengkonsumsi makanan yang tadi gitu Pak ya. Kemungkinan penyebab. Kita tariknya jangan sampai corona doang. Ternyata sampai di perubahan cara beberapa umat beribadah gitu kan. Iya. Nah, dalam perspektif saya soal butterfly effect ini kan relatif punya kaitan dengan chaos theory ya. Nah, dan berdasarkan landasan matematika. Nah, misalkan nih Pak, gimana sih cara kita bisa nggak sih menerapkan konsep butterfly effect ini dengan secara pragmatis gitu, lebih jelas, karena nggak akan ada yang tahu bila suatu hari bahwa sayap kupu-kupu yang ada di Amazon tuh punya dampak sebesar itu. Nggak ada yang tahu misalkan Bapak tadi goes sepeda gitu ya, ternyata bisa bikin tornado gitu di Depok gitu kan Pak. Nah, kira-kira gimana gitu loh kita sebagai orang yang mengerti konsep butterfly effect ini bisa memberikan cara untuk mengintervensi gitu kejadian-kejadian yang buruk gitu. Ada nggak alternatifnya? Nah, terkait dengan pandemi ini kan, itu kan ada otoritas ya, yang sekarang anjurannya bahkan sudah meningkat. Ininya bukan anjuran lagi itu, kewajibannya adalah mengisolasi diri di rumah dalam rangka tadi mencegah kemungkinan penularan. Jadi sebenarnya hal-hal kecil di rumah itu kan kecil tuh, itu bisa berdampak positif. Jadi kalau setiap orang menganggap sepele, saya sehat, termasuk saya nih, saya sehat, saya akan tetap goes misalnya, saya akan tetap keluar. Nah, kalau setiap orang pikirannya seperti itu kan kecil tuh. Cuma satu orang yang punya pikiran seperti itu. Akhirnya sekian juta orang berpikir yang sama. Itu contoh butterfly effect itu. Jadi bisa jadi hal-hal yang dianggap kecil, diam di rumah, itu bisa menimbulkan dampak positif dalam skala yang lebih masif, bahkan dalam skala dunia. Nah, aktivitas seperti saat ini nih, kamu tetap berproduksi di rumah, itu menjadi bagian dari alternatif sebenarnya. Jadi walaupun di rumah kita tetap produktif, bisa menghasilkan obrolan apa tadi ininya, nongkrong jongkok astral. Jongkok astral luar biasa. Kompak kita loh ngomongnya, nempel banget ya. Ini contoh bagaimana diam di rumah dalam rangka menyelamatkan masyarakat secara umum, tapi tetap produktif dengan menghasilkan obrolan-obrolan yang tingkat tinggi kayak gini ya. Wah, berarti buat teman-teman yang ngedengerin tetap di rumah aja ya. Tetap di rumah sampai aja. Kita akan dampingi terus ya. Siap Pak. Siap. Sebenarnya gue mau ngikutin pertanyaannya Dika tadi sih. Sebenarnya kan butterfly effect ini jadi kita melihat origin dari butterfly effect buat teman-teman yang mungkin belum tahu asal usulnya. Jadi sebenarnya Edward Lorenz itu kan dia sepertinya ini ya peramal cuaca ya, ahli klimatologi gitu. Kayak forecaster gitu. Ya kayak saya dikit lah. Iya, kan saya ngajar klimatologi juga. Oh iya. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya kan klimatologi gitu kan itu adalah ilmu yang salah satu objeknya adalah memprediksi gitu kan. Kita bicara tentang prediksi bahwa butterfly effect ini somehow kita bisa kontrol gitu, Pak. Bahwa kita bisa mengamati gejala-gejala yang kecil gitu, kepakan kupu-kupu itu, lalu kita bisa menyimpulkan, karena ada ini nanti ke depannya akan seperti ini gitu. Maksudnya kita bisa menggunakan hal ini untuk melakukan prediksi masa depan, seolah-olah. Iya kan? Prediksi masa depan dalam kadar tertentu mungkin ya. Iya, dalam Tapi kan fenomena itu tidak linear. Dia berjejaring, rhizome gitu. Jadi satu variabel dia bisa menimbulkan variabel-variabel sehingga tadi kita meramalkan itu mungkin kata yang terlalu tinggi mungkin ya. Yang bisa kita lakukan mungkin mengasumsi-asumsikan. Oke. Jadi semacam simulasi mungkin ya. Kalau simulasi. mulainya dari 1 hasilnya kemana? Tapi kalau 1,00001 hasilnya bisa jauh berbeda itu. Jadi agak sulit. Ini kan sebenarnya dasarnya teori chaos di dalam kondisi cuaca dan iklim dunia gitu kan. Betul. Jadi tatarannya mungkin kita membuat semacam alternatif asumsi. Membuat apa sih istilahnya itu? Simulasi. Iya. Karena sebenarnya titik memang awal seperti apa, titik akhirnya akan seperti apa. Kalau titik awal diubah sekian, kemudian perubahannya akan seperti apa? Bisa jadi perubahannya itu akan jauh berbeda misalnya. Misalnya gini,
kalau saya harus menyuruh titik A misalnya dengan kemiringan 45 derajat. Ternyata saya bukan 45 derajat nih. Ternyata saya 45,02 derajat. Itu kalau pendek mungkin nyampe juga. Tapi walaupun kalau panjang akan radiusnya mungkin hanya beberapa meter. Tapi kalau jaraknya ribuan kilometer itu akan jauh sekali. Misalnya harusnya nyampenya saya pergi ke Ka'bah. Kalau misalnya ada Malah perubahan ke yang Vatikan, ya ketemu paus akhirnya seperti itu. Jadi kalau dalam jangka pendek mungkin bisa terukur, tapi kalau sudah dalam jangka panjang, jaraknya jauh, penyimpangannya itu akan tak terprediksi. Padahal sudah pakai sarung. Iya, udah haji lagi. Udah haji. Vatikan. Pakai sarung. Oh iya, pakai baju ihram Anda ketahuan nih. Oke. Aduh, nggak, sebenarnya tadi saya nanya kayak gitu tuh sebenarnya gini Pak, kita kan juga mengamati gitu. Bapak juga sempat bilang ke saya bahwa pandemi ini bukan pertama gitu kan di kehidupan manusia gitu. Kan kita udah ada banyak tuh Bapak. Nanti mungkin Bapak bisa sebutin satu-satu secara singkat. Cuma yang saya inginkan itu sebenarnya bagaimana caranya kita nggak kenal lagi gitu loh Pak. Bagaimana caranya, kita kan udah sering mengalami nih Pak pandemi. Bagaimana ke depannya kita tuh nggak ada ini, kita bisa melakukan langkah preventif gitu loh untuk pandemi-pandemi selanjutnya gitu loh. Oke, lagi-lagi kita merujuk ke Yuval Harari ya, karena sekarang menjadi nabi baru saya itu. Ibaratnya ya. Nabi baru. Iya, kitab suci yang sekarang saya anut itu Homo sapiens dan Homo Deus. Ya. Nah, kalau di Homo Deus itu ancaman terhadap keberadaan manusia itu ada 3 sepanjang zaman, walaupun kadarnya berbeda-beda ya. Yang pertama adalah kelaparan. Sekarang bergeser, bukan kelaparan malah kelebihan makanan yang menjadi ancaman. Orang lebih banyak meninggal gara-gara diabetes, obesitas dan yang sejenisnya dibandingkan kelaparan. Kan itu terkait dengan makanan juga sebenarnya kan? Iya, betul. Walaupun kelaparan sekarang hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak mengancam secara masif. Yang kedua adalah peperangan. Walaupun banyak orang menyaksikan peperangan masif seperti Perang Dunia Kedua tidak akan terulang. Kenapa? Karena orang dihantui oleh kekuatan bom nuklir kan ya. Begitu terjadi perang nuklir, habis semua isi bumi ini. Tapi perang-perang lokal kan tetap ada. Ya kan? Perang-perang regional. Bahkan di Afgan masih ada pemicunya juga Amerika, karena sebagai laboratorium percobaan persenjataan Amerika itu kan. Dan yang ketiga, kata Harari itu di Homo Deus itu, yaitu wabah. Saya catatkan ini supaya lebih ilmiah ya. Siap. Saya catatkan misalnya dari abad ke-14 deh, 1330 terjadi wabah maut hitam karena bakteri kutu. Black Death itu ya. Yersinia pestis yang menewaskan bahkan sampai 25% populasi Eurasia, Eropa dan Asia waktu itu. Diprediksi antara sekitar 75 juta sampai 200 juta. Karena waktu itu mungkin belum ada sensus yang akurat. Kemudian abad ke-16 nih, 1520, virus cacar yang dibawa oleh Francisco de Aguilera melanda Meksiko. Dialami oleh bangsa Maya dan Aztec, menewaskan 8 juta penduduknya, kurang lebih. Kemudian abad ke-18, 1778, wabah TBC, flu, dan spilis yang dibawa oleh armada James Cook ke Kepulauan Hawaii. Ditambah lagi oleh tipus dan cacar oleh para pendatang Eropa. Banyak sekali ya. Iya, itu yang awalnya penduduk Hawaii waktu itu 500.000, tinggal 70.000 saja. Tapi kan tidak heboh. Kenapa? Karena belum ada media sosial waktu itu. Kemudian abad 20 nih, 1918, flu Spanyol yang melanda para prajurit pada saat Perang Dunia Pertama itu menyebabkan kurang lebih orang terkena flu Spanyol itu 500 juta orang. Ambruk tuh. Di India saja membunuh sekitar 15 juta. Di seluruh dunia antara sekitar 50 sampai 100 juta penduduk mati kurang dari 1 tahun. Kemudian misalnya HIV AIDS, ya kan? Kita lupa. Senyum Anda HIV. Saya khawatir kamu jadi korban. Dari catatan dari tahun 80 sejak pertama kali ditemukan sampai saat ini sudah membunuh 30 juta orang. Itu luput dari perhatian kita. Ini supaya kita punya perspektif yang lebih utuh ya. Kemudian 2002-2003 virus SARS. Kemudian 2005 flu burung, 2009 flu babi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa. Nah cuma sekarang momentumnya saya tidak tahu, mungkin karena media kali ya.
Media sekarang jauh lebih masif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Termasuk karena penyebarannya begitu dahsyat tadi. Begitu Wuhan itu Februari apa Januari sih? Di karantina. Kayak Januari udah mulai deh Pak. Kalau yang kemudian heboh di Jepang, Hong Kong, orang masih maklum lah ya. Karena masih lingkaran itu ya, lingkaran Asia Timur. Tapi justru yang parah, kita nggak menduga tuh. Di Italia. Prancis. Ya kan? Lebih parah daripada Jepang, Korea, dan seterusnya. Bahkan mungkin jangan-jangan di Korea Utara nggak ada yang terkena. Iya. Makanya ya. Mungkin jadi, ada pembahasan terakhir mungkin dari Mas Dika ada. Paling pertanyaan saya begini Pak. Misalkan kondisi kita yang saat ini kita terbatas dalam beribadah ya terutama. Karena ini menarik buat saya. Kita tuh sebenarnya dibatasi oleh ibadah ini sebenarnya bukan karena corona kalau menurut saya. Ibadah dalam konteks apa ini? Ibadah yang kita, ritual ya, yang ibadah ritual yang sedang secara komunal yang gitu. masif ya. Itu kan bukan karena corona. Tapi sebenarnya karena sabda dari sains. Jadi corona ini seolah-olah ini tuh seperti sesuatu yang menghantui kita kan. Dia secara tidak langsung dia tidak nampak oleh kasat mata kita, indera kita gitu. Tapi itu tuh menghantui kita sekali. Dan kita tuh butuh seorang nabi yang mampu menjelaskan kita bagaimana mengatasi ini. Dan para tenaga medis itulah nabi saat ini gitu. Dan apakah dalam sebuah konsep agama yang saat ini gitu ya, untuk menciptakan agama yang sifatnya tidak melulu soal komunal, tidak melulu soal fanatisisme gitu ya, apakah diperlukan Tuhan yang lain gitu untuk menciptakan kondisi agama yang lebih ideal atau beribadah yang lebih ideal? Ini menarik ini, bisa dibuat episode selanjutnya. Kalau tadi saya mengangkat hubungan antara agama dan negara, sekarang hubungan antara agama dan sains. Karena hubungan antara agama dan sains itu seperti benci tapi rindu. Jadi hubungannya nggak linear satu, nggak hubungannya nggak hanya satu permusuhan nggak. Jadi ada integrasi. Permusuhan itu kan seperti yang dicatat dalam sejarah Galileo melawan gereja kan. Itu tidak tunggal sebenarnya hubungan antara agama dan sains. Sama seperti hubungan saya dengan Dimas sebagai murid dulu ya. Terkadang saya marah, terkadang saya juga teman dekat ya kan. Terkadang saya muji, termasuk terhadap anak saya sendiri, terhadap istri. Tidak tunggal hubungannya. Terkadang sayang-sayangan, terkadang Allah loh, gak tahu diri dan seterusnya. Itu biasa. Nah hubungan antara agama dan sains juga gitu, benci tapi rindu. Di satu sisi ada konflik, tapi di sisi lain saling membutuhkan. Nah pada momen-momen tertentu, sains yang lebih unggul, terutama terkait dengan masalah fakta. Karena sains punya metodologi, tata cara yang sangat rigid, lebih unggul dibandingkan agama dalam hal menguji fakta. Nah, ketika sains dan agama tahu batas wilayah masing-masing, konflik tidak terjadi. Karena agama itu masalah etis sebenarnya. Bagaimana cara manusia sebaik-baiknya hidup. Contoh, bayangkan kalau penerbangan tidak diciptakan oleh Wright bersaudara. Bagaimana haji? Berbulan-bulan dengan kapal laut kan? Ya kan? Nah itu contohnya. Contoh lagi, agama mewajibkan kita menutup aurat. Bagaimana kalau tidak ditemukan teknologi pemintalan benang menjadi kain seperti ini? Tidak akan terpenuhi. Jadi antara sains dan agama itu hubungannya kompleks ya, bukan tunggal. Bisa konflik, bisa integrasi, bisa saling menjaga jarak dan seterusnya. Nah sekarang agamawan harus memahami otoritas wilayahnya. Bahwa otoritas wilayah kesehatan, tentang perkembangan virus dan sebagainya, bukan otoritas ustadz. Tidak perlu mengutip kitab-kitab suci apapun juga. Tapi kutiplah buku-buku suci kedokteran misalnya. Buku-buku suci tentang virus. Karena kita butuh itu. Nah itu makanya sekarang kita saatnya lah setiap pihak, setiap otoritas memahami wilayah teritorialnya masing-masing. Sehingga ujung-ujungnya adalah bagaimana menyelamatkan jutaan umat manusia. Tidak hanya di Indonesia tentu saja, tapi di seluruh dunia. Makanya Arab Saudi dengan menutup misalnya ritual umroh haji, saya kira udah positif. Artinya otoritas keagamaan di sana sudah sangat terbuka terhadap perkembangan sains. Beda dengan kasus dulu gereja ya, 4 abad yang lalu. Bahwa otoritas gereja lah yang paling absolut benar, sehingga terjadi tragedi sejarah yang sangat memalukan. Gitu.
Menarik sekali ya. Boleh minum ya? Boleh, Silakan, Pak, silakan, silakan. Pak. Ya memang sebenarnya saya ngundang Pak Komar di sini nih emang Tepat sekali ya. menarik sekali karena memang beliau ini backgroundnya both geografi, filsafat lagi, suka ngomongin agama juga dulu men. Gue kelas geografi, kadang-kadang kurikulumnya nggak diomongin, kadang-kadang dia ngomongin Jangan Tuhan. bocor dong. Oh jangan bocor. Nanti nggak, maksudnya dia tetap ada delivery juga, cuma Iya. pembukanya dia ngajarin gue Justru itu yang teringat ya. Iya, justru itu yang teringat. Jadi Bapak bisa tes gitu, maksudnya hal-hal yang Bapak omongin waktu SMA dulu ya teringat sekali. Jadi makanya memang ini cocok banget untuk episode kali ini ya. Tapi Iya, betul memang banget. mungkin kedepannya lagi kalau misalnya kita ada pembahasan terkait yang mungkin Pak Komar bisa bantu bahas juga, mungkin kedepannya kita bisa Invite lagi ya. invite Pak Komar lagi. Jadi Siap. semoga Pak Komar bisa tetap senang untuk menghadiri berjongkok bersama kita. Berjongkok bersama. Siap 86. Iyo, siap. Ya, jadi sebenarnya sih untuk episode hari ini mungkin itu aja. Intinya apa sih, Bapak ada pesan-pesan terakhir nggak misalnya untuk teman-teman kita sekarang yang lagi lockdown, bagaimana cara terbijaknya lah untuk mereka menjalani ini semua gitu. Kalau saya ikuti saja anjuran atau perintah otoritas yang lebih memahami masalah. Karena kan saya sebagai orang awam ya kan tidak paham betul bagaimana proses penularan, bagaimana penanganan dan sebagainya. Ikuti saja. Nah, kalau setiap orang patuh terhadap otoritas, dalam hal ini otoritas di bidang kesehatan ya, maka ya mudah-mudahan sih badai ini cepat berlalu, kata Krisya. Siap. Oke. Untuk Semoga badai cepat berlalu. Semoga badai cepat berlalu buat teman-teman yang mendengarkan. Semoga ditabahkan. Seperti ada yang meninggal ya. Tapi ya semoga kita semua bisa melalui wabah ini semua bersama-sama dan semuanya bisa kembali beraktivitas seperti semula ya. Ya, sampai jumpa di episode Jongkok Astral berikutnya. Dadah. Dah. Dadah.